baik untuk soal nomor 2 ya. Ini adalah pembahasannya. Jadi bila A dan B bekerja bersama-sama, A dan B di sini itu dia seseorang ya. Apa ya namanya? Nama orang gitu tapi nggak disebutkan. Jadi inisialnya A dan B gitu. A dan B bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan selama 4 hari. Dan jika B dan C bekerja bersama-sama, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 3 hari. Terus, A dan C bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan itu selama 2,4 hari. Nah, tentukan sistem persamaan linear tersebut. Kalian harus bisa nih memahami dari konteks permasalahan ini. Jadi, mereka bekerja bersama-sama. Logikanya, kalau kita pengen bikin nih persamaan linear seperti sebelumnya, itu kan kita misalkan dulu ya. Jadi misalkan variabelnya X untuk A, Y untuk B, Z ya, Z untuk C. Maka nanti model matematikanya dari kalimat yang pertama ini, X tambah Y sama dengan 4. Begitu kan ya, kalau sebelumnya kita membuat model matematika. Tapi tidak berlaku untuk soal ini. Kenapa? Karena ini tentang perbandingan terbalik. Maksudnya kayak gini. Jadi misalkan orang bekerja, semakin banyak orang yang bekerja, maka suatu pekerjaan itu akan cepat selesai. Jadi kalau orangnya banyak ya, maka waktu yang diperlukan itu sedikit. Tapi kalau orangnya sedikit ya, atau sedikit, maka waktu yang diperlukan itu dia harus lebih banyak, lebih lama gitu ya, lebih lama. Bisa ditangkap maksud Ibu? Jadi ini dia perbandingannya terbalik. Kalau perbandingannya tidak terbalik atau senilai, itu dia banyak ya tetap banyak, sedikit ya tetap sedikit, seperti itu. Ini kan kebalik nih, banyak jadi sedikit, sedikit jadi banyak, seperti itu. Jadi konteks soal kalau seperti ini, jadi kalian pertama harus memahami dulu maksud soal itu seperti apa, baru bikinlah persamaannya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa konteks soal ini adalah perbandingan terbalik ya, menggunakan perbandingan terbalik ya, terbalik. Jadi ingat nih ya, konteks soalnya seperti ini kalau dia ada permasalahan seperti mengerjakan suatu pekerjaan ya, memerlukan berapa hari seperti itu atau beberapa jam, maka dia menggunakan perbandingan terbalik. Bagaimana maksudnya? Tadi kan kita sudah memisalkan ya, untuk A dan B dan C itu dia variabelnya yang digunakan adalah X, Y, dan Z. Nah, perbandingan terbalik itu cukup kita bikin jadi bentuk per. Jadi A itu kita tuliskan jadi 1 per X, kayak gitu ya. Tadi kan A dimisalkan dengan variabel X. Jadi 1 per X ditambah dengan 1 per Y itu sama dengan 1 per 4. Seperti itu. Jadi dia bentuknya jadi bentuk per. Nah, logikanya kayak gini nih. Suatu bilangan, ini 2 nih, angkanya 2 ya. Kalau pengen kita balik, maka cukup kita pengen buat dalam bentuk pecahan, cukup kita bentuk pernya adalah per 1. Karena 2 bagi 1 kan dia tetap 2. Jadi tidak mengubah nilai. Jadi kalau pengen bilangan, pengen diubah dalam bentuk pecahan, bentuk per, maka tulislah per 1 saja. Seperti ini. Maka nanti dia sudah menjadi atau memiliki bentuk per. Nah, pernya ini kita balik ya. Jadi tadi tuh 2 per 1, kita balik jadinya 1 per 2. Makanya A itu tadi kan 1 per X ya, 1 per X karena dia menggunakan perbandingan terbalik. Makanya tadi saya ulang. Tadi kan variabelnya kita simbolkan A itu adalah X. Nah, karena dia merupakan perbandingan terbalik, jadi kita baliklah jadi 1 per X, seperti itu ya. Pokoknya kalau bentuk seperti ini ingati 1 per X gitu. Lalu lanjut, ini baru persamaan 1. Persamaan keduanya itu adalah B dan C. B itu tadi 1 per Y jadinya ya. 1 per Y ditambah C itu adalah Z, jadinya 1 per Z sama dengan pekerjaannya selesai dalam waktu 3 hari. Berarti 1 per 3. Ini persamaan kedua.
Dan yang terakhir itu adalah A dan C bekerja bersama-sama. A itu tadi X, jadinya 1 per X ditambah C 1 per Z sama dengan 2,4 hari. Jadinya 1 per 2,4 hari. Nah, ini persamaan ketiga. Kesimpulannya cukup kalian bikin dalam bentuk seperti ini ya. Terus, apakah yang persamaan ketiga itu bisa kita sederhanakan? Jadi persamaan ketiga itu bisa kita sederhanakan ya. Di sini saya tulis persamaan ketiga itu bisa kita sederhanakan, jadinya 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 2,4. Yang pengen disederhanakan adalah yang 1 per 2,4 itu ya. Berapa jadinya gitu. Kan kalau 2,4 itu supaya desimalnya hilang atau komanya itu hilang, berarti kan dia harus mundur tuh komanya, berarti kita harus kali ya. Jadi yang di atas kali 10, yang di bawah juga kali 10. Yang dikali adalah yang ini saja ya, yang 1 per Z, 1 per X itu nggak usah. Jadi nanti kita peroleh 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 10 per 24 seperti ini. Oke, nah kalau pengen disederhanakan kembali ya monggo, atau cukup sampai situ juga boleh ya. Kalau disederhanakan lagi berarti 10 dan 24 sama-sama kita bagi berapa? Angka yang sama sehingga dia bisa dibagi. Seperti itu ya. Jadi nomor 2 cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi pertama harus paham konteks soalnya dulu seperti apa, baru nanti eksekusi dengan cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.